tuan rumah Sohibul Bait yang saya muliakan, yaitu guru saya, mentor saya, murabbi saya, bahkan ini saya anggap murabbi. Semua orang saja. Tidak ada yang nyuting. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi ini Om Pras ini memang saya punya banyak kenalan, tapi satu yang ini beda sendiri. Kalau saya itu sebetulnya tidak mudah menganggap orang itu menjadi guru, tidak mudah menganggap orang atau memposisikan orang sebagai mentor. Tapi kalau yang satu ini betul-betul udah saya anggap sebagai guru, mentor, lebih-lebih bagi saya murabbi. Karena sepanjang pengalaman saya, Bapak Ibu dan kawan-kawan semua peserta alumni, ya alumni peserta apa ya, saya juga grogi sendiri ini, alumni workshop provokasi ini. Om Pras ini kalau saya perhatikan banyak yang kata-katanya itu, kalau saya boleh bilang tuh bikin hati saya galau. Saya punya banyak teman kiai, punya banyak teman ustaz, kalau nyampein tausiah mungkin jauh lebih lebih ahli, karena kan ayat-ayatnya yang disinggung banyak, hadis-hadisnya. Tapi yang sungguh mengena di hati belum ada yang kayak begini. Saya bukan mau muji karena memang ada yang saya pengen, enggak, karena memang ini yang saya rasakan. Maka sebetulnya bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan alumni provokasi, kalau di sini sebetulnya saya katanya dibilang dikasih kesempatan untuk memberikan tausiah, saya rasa untuk ketinggian. Apalagi saya dipanggil di sini ustaz. Halu sebetulnya saya. Seharusnya ustaz itu gimana ya? Kalau saya flashback ke belakang kemarin waktu mengikuti workshop provokasi, waduh, saya ini kayaknya jauh benar dari kata pantas untuk dipanggil seorang ustaz. Karena setelah saya mengikuti kelas provokasi kemarin, ini jadi kayak curhat sedikit ya, curhat sedikit sebelum mungkin ya ada banyak hal yang juga ingin saya sampaikan dalam momen ini. Jadi ketika saya mengikuti kelas provokasi, bayangkan saya baru tersadarkan bahwa selama ini tuh saya menjadi korban. Korban apa? Korban dari perasaan. Iya, galau tuh saya. Bayangkan, saya kalau ngikutin ceramah kiai-kiai, ceramah ustadz-ustadz, nggak pernah ada yang bikin saya galau begini. Tapi ketika saya mengikuti kelas provokasi, ada di situ sedikit ya penyampaian Om Pras yang bikin saya galau, yaitu tentang masalah responsible to dan responsible for. Selama ini kan kalau kita jadi dai, saya kan kalau dipanggil ceramah kan, selama ini saya tuh sudah terbutakan oleh aktivitas dakwah, sehingga akhirnya kebutaan saya itu menjadikan saya lupa bahwa saya cuma bertanggung jawab menyampaikan. Nah, selama ini saya menjadi korban dari perasaan saya, karena setiap kali saya menyampaikan, sehabis menyampaikan itu selalu ada keinginan lebih, bahwa setelah saya menyampaikan orang itu harus berubah, wajib berubah. Padahal kan nggak ada kewenangan pada kita untuk merubah seseorang. Jadi otoritas merubah seseorang itu sebetulnya bukan ada pada kita. Otoritas kita hanya menyampaikan. Sementara otoritas untuk merubah diri itu ada pada pendengar. Ada pada pendengar sendiri. Jadi kalau para pendengarnya mau merubah dirinya, maka insya Allah akan berkenan, Allah akan berkehendak, maka dia akan merubah dirinya. Karena ada satu ayat
dalam Al-Quran ketika saya disampaikan tentang masalah responsible to dan responsible for, ada satu ayat yang di situ waktu itu disinggung artinya, tapi saya tahu bunyi ayatnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan satu kaum sebelum kaum itu mau memutuskan untuk merubah keadaannya sendiri. Jadi saya tersadarkan, mau saya nyampein kayak apa juga, janganpun saya, biar kata malaikat turun dari langit yang menyampaikan suatu persoalan agama, suatu persoalan kebaikan, tapi kalau para pendengarnya tidak memutuskan untuk merubah dirinya menjadi lebih baik, maka sampai kapanpun tidak akan menjadi lebih baik. Jadi di situ saya terbuka pikiran saya, waduh, selama ini saya tuh terjebak menjadi korban dari perasaan saya, yang saya tuh dimana selalu kalau saya nyampain, saya itu pengen tuh orang tuh wajib berubah, bahkan pengennya tuh hari ini saya nyampain, besok orang udah berubah gitu, menjadi lebih baik, pengennya begitu. Saya terlupakan bahwa tanggung jawab saya itu hanya menyampaikan. Sesungguhnya orang-orang seperti saya, orang-orang seperti Om Pras itu tidak lebih dari fungsinya sebagai al-mubasyiri wal munziri, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan. Jadi penyampai, ad-da'i ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Kalau yang diajak mau berubah, ya alhamdulillah, maka dia akan memutuskan untuk berubah. Gitu. Tapi kalau dia nggak mau, gitu kan, nggak mau berubah, maka sampai kapanpun, ya, orang itu nggak akan berubah. Nah ternyata setelah saya dalami lagi, setelah saya pulang ke rumah, saya ini ternyata telah menjadi korban dari perasaan saya. Saya buka Al-Quran, tiba-tiba saya sampai pada satu ayat, di mana ayat itu kita semua sering dengar. Ini bagi yang Islam, bagi yang Muslim, ini Pak Bambang Gautama. Jadi ini mungkin hanya sekadar wawasan tentang perbandingan agama. Ada satu ayat di mana dalam ayat itu disebutkan begini dalam surah Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikatnya, wahai kalian, sujudlah kalian kepada Adam. Hormatlah, maksudnya hormatlah kepada Adam. Bukan sujud dalam artian menuhankan Adam, tetapi hormatlah kalian kepada Adam karena kelebihan yang Allah kasih, karena kelebihan yang Allah berikan kepada Adam. Hormatlah kepada Adam. Fasajadu, kemudian mereka bersujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia aba, membangkang, wastakbar, kemudian menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, dan adalah dia termasuk orang-orang yang ingkar. Nah, setelah kita kerjat lagi Al-Quran, kita temukan di ayat lain ada penyebab bahwa kenapa iblis itu bisa membangkang perintah Allah. Ternyata dia menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Ana khairu minhu, dalam ayat lain disebutkan, ya kan, penggalannya saja saya ambil. Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi ketika iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam, kemudian dia menyanggah, ana khairu minhu. Bahkan di dalam kitab Muqasyamatul Qulub, redaksi ininya apa? Redaksi percakapannya dirinci lagi. Atafdiluhu, gitu. Dalam kitab Muqasyamatul Qulub karangan Imam Ghazali disebut seperti itu. Atafdiluhu, apakah engkau memilih untuk melebihkan Adam, memilih untuk lebih memuliakan Adam daripada saya? Padahal ana, ya, atafdiluhu alayya, gitu kan? Apakah kamu lebih memilih memuliakan Adam, lebih memilih untuk melebihkan Adam daripada saya? Ana khairu minhu, saya ini lebih baik daripada Adam. Kenapa? Sebab khalaqtani min nar, engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Wa khalaqtahu min tin. Ada perasaan dalam diri iblis, dia lebih
mulia. Dia lebih merasa lebih mulia, merasa lebih baik dari segi penciptaan. Dia merasa lebih hebat daripada Adam. Karena perasaannya itu, maka ya iblis lebih memilih ya menutup kolbunya dari kebenaran. Dia nggak peduli meskipun yang memerintahkannya Allah. Kenapa? Dia berpikir, dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Sampai dia diturunkan dari surga, dan di dalam beberapa kitab dinyatakan bahwa iblis sebelum dinyatakan, diperintahkan untuk keluar dari surga selama-lamanya, iblis itu dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah sementara waktu. Sementara itu jarak itu ribuan tahun. Setelah itu Allah keluarkan, Allah berikan kesempatan untuk bertaubat. Allah perintahkan lagi kepada iblis untuk bersujud kepada Adam. Namun iblis menolak. Iblis menolak dan kembali menyombongkan diri. Lalu iblis ya, kemudian dilontarkan dari surga untuk selama-lamanya dan tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Nah, dari kisah iblis ini, itu saya kemudian mengambil analogi. Ini kayaknya sama. Jadi selama ini tuh saya udah kayak iblis yang lebih memilih untuk jadi korban dari perasaannya, merasa harus ini, kalau enggak begini gitu kan. Jadi saya itu selama ini menjadi korban dari perasaan saya, bahwa kalau orang nggak berubah, aduh, ini pokoknya saya hukum nih orang. Artinya dalam pandangan saya, hukum nih orang nggak bakal masuk surga gitu, jauh dari kata rahmat Allah. Padahal rahmat Allah itu bukan kita yang menentukan. Oh, Allah kalau memberikan rahmatnya kepada siapa saja, itu adalah hak mutlak, hak prerogatif. Kita nggak bisa nentuin. Meskipun kalau kita sudah menyampaikan kebenaran, ada orang yang kelihatannya nggak mau menerima, biasa-biasa saja, gitu. Tapi karena saya selama ini tertutup, pikiran saya tertutup, ya, tertutup oleh perasaan saya yang menganggap bahwa saya ini adalah representasi Tuhan. Kata-kata saya ini melambangkan kata-kata Tuhan kepada kalian semua. Itu saya selama ini tuh dalam pikiran saya itu seperti itu. Maka selama ini jujur saja, ini belum pernah saya ngakuin kayak gini sama orang-orang. Baru di sini aja. Saya itu udah kayak iblis berjubah ustaz, berjubah kiai. Mungkin masih banyak kiai dan ustaz yang kayak saya, cuman belum tersadarkan. Alhamdulillah saya sebelum matinya ya sudah tersadarkan, sudah tercerahkan karena mengikuti workshop provokasi. Mungkin disinilah hidayah Allah buat saya. Gitu. Bayangkan, iblis luar biasa. Itu orang, kalau makanya jangan menganggap diri kita lebih dari orang lain. Karena jujur saja iblis ini sebetulnya kalau kita ngomongin iblis ini dulunya itu adalah hamba Allah yang paling taat. Jadi iblis itu hamba Allah yang paling taat. Dulunya iblis ini dari kalangan jin. Jadi dalam banyak kitab diterangkan iblis ini adalah makhluk dari kalangan jin. Namun diberikan hak istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di langit bersama para malaikat. Namanya sebelum menjadi iblis itu bukan nama sebenarnya ya. Dia ini makhluk dari kalangan jin, namanya sebetulnya Al-Haris. Nama iblis itu sebetulnya yang asli itu Al-Haris, nama benernya. Lalu diangkat oleh Allah ke langit menjadi penghuni langit. Di langit pertama namanya disebut sebagai Al-Abid, orang yang banyak beribadah. Kemudian di langit kedua disebut Az-Zahid, orang yang sangat zuhud. Ya, sangat zuhud. Kemudian naik lagi, berubah lagi, gelarnya berubah sampai di langit ketujuh dia mendapatkan nama baru disebut Azazil. Nah, iblis itu makna sebetulnya dalam kitab tafsir Rawaiul Bayan itu karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, iblis itu terambil dari kalimat kublis min rahmatillah, terlontar dari rahmat Allah. Jadi iblis itu bukan nama sebenarnya makhluk itu, ya, makhluk jin yang membangkang perintah Allah.
Jadi nama yang sebetulnya Al-Haris, nah iblis itu sendiri adalah gelaran sebutan bagi seorang makhluk gitu kan, yang membangkang perintah Allah hingga terlontar dari rahmat Allah dan tidak akan mendapatkan rahmat Allah untuk selama-lamanya. Jadi kalau saya membayangkan lagi kembali kepada diri saya, waduh, kalau begitu selama ini saya itu telah menjadi iblis berjubah kiai. Ya boleh sih dalam pandangan orang ketika di panggung ya kan, saya pakai peci haji ya kan, kemudian pakai sorban, pakai jubah, nunjuk-nunjuk begini. Seakan-akan kayak ini saya ini manusia paling suci, padahal yang ngomong itu sebetulnya lagi jadi iblis. Coba kita mari sama-sama kita berkaca. Ketika kita merasa diri kita lebih dari orang lain, saat itu sebetulnya kita bukan lagi menjadi diri kita. Bahwa diri kita yang sebetulnya itu adalah wa khuliqal insanu dhaifan. Dan manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang dhaif, dalam keadaan yang penuh serba kekurangan, penuh serba kelemahan. Jadi diri kita yang sesungguhnya itu lemah. Tidak ada manusia yang lebih dari orang lain. Tidak. Pada dasarnya Allah memberikan kelebihan itu karena dia juga punya kekurangan. Karena orang lain punya kekurangan. Di saat orang lain punya kelebihan, dia punya kekurangan. Jadi ketika orang lain memiliki kelebihan ya yang kita tidak punya, ada juga kelebihan yang kita tidak punya, orang lain tidak punya. Sebetulnya tidak ada yang lebih. Allah menetapkan segala sesuatunya ya secara adil. Jadi kalau kita merasa lebih dari orang lain, aneh. Padahal kita sebetulnya hakikatnya manusia yang penuh dengan kelemahan. Manusia yang awalnya diciptakan lemah, nggak memiliki daya apa-apa, kemudian diberikan anugerah, macam-macam anugerah oleh Allah. Jadi yang ada pada kita sekarang ini tuh anugerah, bukan milik kita. Bahkan badan kita sendiri saja itu bukan milik kita. Dari mana kita merasa lebih dari orang? Gitu loh. Makanya terbesit saja sedikit kita merasa lebih dari orang lain. Gue mah lebih bagus. Kayaknya gue lebih bagus ya dari dia. Gue kalau nyampein lebih bagus dari dia. Ini bahkan ini kalau penyakitnya orang pintar begini nih. Dia lebih sering ya ketika mendengarkan orang bicara, dia lebih sering ini komentar. Baru begitu. Gue kirain kayak apa nyampeinnya. Wah, biasa aja. Kalau gua mah mungkin lebih rame lagi. Tuh, gitu penyakitnya orang pintar. Penyakitnya orang pintar itu, ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin ada satu ungkapan dikatakan begini. Fitnatul alim ayyakunal kalamu ahabba ilaihi minal istima'. Penyakitnya orang pintar, penyakitnya orang yang berwawasan luas adalah dia lebih suka bicara, dia lebih suka berposisi sebagai saya sekarang ini ketimbang jadi pendengar. Karena kalau jadi pendengar ada aja yang dia kata, ya baru begitu, gua juga bisa begitu nyampein bisa. Mendengar itu susah, bicara itu mudah, itu fakta. Sekarang itu fakta. Sekarang ini tuh justru makanya kalau kita lihat fenomena sekarang, ustadz makin banyak, ya, penceramah makin banyak, trainer makin banyak, motivator makin banyak. Tapi, ya, yang melakukan aksi amal soleh belum tentu lebih banyak daripada itu. Yang melakukan aksi kebaikan tanpa mau dilihat orang lain mungkin tidak lebih banyak daripada yang dengan bicara. Makanya kalau di saat diri kita ya merasa lebih dari orang lain, saat itu kita bukan lagi menjadi diri kita sendiri, tapi saat itu kita sudah mulai menjadi orang lain. Dan orang lain yang kita ingin jadi sepertinya itu ternyata iblis. Karena iblis selalu merasa lebih dari Adam. Sampai kapanpun dia tidak akan ridho kepada Adam. Karena Adam memang di pandangannya itu rendah. Gitu. Kata iblis dalam satu ayat dalam surah Al-Hijr kalau tidak salah. Gitu. Qala ma aghwaytani la aqudanna 'ala siratikal mustaqim. Gitu. Iblis berkata,
sebagaimana karena engkau gitu, karena engkau menganggap aku sesat ya Allah, karena engkau menganggap pemikiranku, yang mana pemikiranku menganggap bahwasanya aku ini lebih mulia daripada Adam, dan engkau menganggap pemikiranku itu sesat, maka ingat, la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan memalingkan mereka sampai hari kiamat. Aku akan memalingkan anak-anak Adam dari jalanmu yang lurus. Tuh, sampai kapanpun iblis nggak akan ridho sama kita. Karena sampai kapanpun nih, sampai hari kiamat iblis masih merasa lebih dari kita. Makanya pada saat sedikit saja kita merasa lebih dari orang lain, merasa lebih baik, merasa lebih pintar. Makanya kalau bukan berarti merasa lebih itu jelek. Kadang-kadang merasa lebih itu juga bagus. Merasa ingin lebih, ya bukan merasa lebih, tapi merasa ingin lebih. Kadang-kadang merasa ingin lebih itu juga bagus. Tapi bagaimana memanagenya? Kadang-kadang kalau misalnya kita merasa ingin lebih, saya merasa ingin lebih berbakti kepada kedua orang tua, itu bagus. Tapi kalau saya merasa ingin lebih kaya, ya, saya merasa ingin lebih hebat, saya merasa ingin lebih dipandang oleh orang lain. Nah, itu keinginan-keinginan seperti itulah yang nanti setahap demi setahap akan menjerumuskan kita layaknya kita seperti iblis. Walaupun kita bukan seperti iblis dalam wujud, tapi dalam hati kita itu sudah ya mirip-mirip dikit lah dengan iblis. Gitu. Di pelajaran ini bulan puasa. Sebetulnya bulan puasa ini tuh bulan yang penuh pembelajaran. Makanya disebut syahrul tarbiyah, bulan pembelajaran. Disebut juga syahrul riyadhah. Bahkan saya menyebutnya lagi syahrul muhasabah, bulan introspeksi, bulan mawas diri. Karena di bulan inilah, Pak, Bapak-bapak, Ibu sekalian, di bulan ini ketika kita tahu dan pandai memaknai ibadah Ramadan, ibadah puasa itu sebetulnya ibadah yang paling punya potensi memudahkan kita untuk mengenali jati diri kita yang sesungguhnya. Bahwa tadi saya mengungkapkan ada sebuah ayat yang tadi yang saya ungkapkan tadi, wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi hakikat manusia itu sebetulnya lemah. Manusia makhluk yang lemah. Puasa mengingatkan kita bagaimana lemahnya kita sebagai manusia. Puasa dilarang makan, apa enggak lemas? Saya aja udah lemes nih. Betul. Kalau pengen mas saya jangan bicara, soalnya seret bener di tenggorokan. Bener. Kalau ada yang pengen gantiin sih nggak apa-apa, karena udah dijadwalin sih. Itu juga nggak ngomong-ngomong dulu saya. Ya. Maka sebetulnya, nah dilarang makan kan lemah kita, dilarang minum, ya. Kemudian dilarang berhubungan seksual. Tapi intinya itu kebutuhan dasar kita, intinya paling dasar tuh makan minum deh, makan minum. Kalau hubungan seksual mungkin masih bisa ditahan, masa seharian nggak bisa tahan. Ya. Kecuali kalau yang hyperseksual, wallahu a'lam bishawab, itu menderita sekali kali kalau puasa. Tapi kalau intinya kita bisa tangkap maknanya, mana inti daripada ibadah puasa itu, kita pasti akan dapat lebih mudah mengenali jati diri kita yang sesungguhnya. Bahwa dalam ibadah puasa ini kita bisa mengenali diri kita, bahwa diri kita itu sebetulnya makhluk yang lemah. Kita ini baru bisa kuat kalau ada pemberian. Bahwa yang selama ini kita makan itu bukan punya kita, yang selama ini kita minum itu bukan punya kita, yang selama ini rumah ini tempat yang kita tinggal itu sebetulnya hakikatnya bukan milik kita. Ya memang yang itu kita semua yang usahakan, tapi yang memberikan semua itu hakikatnya adalah Allah. Coba pertama aja deh kita hitung-hitung, manusia kalau nggak dikasih napas, kalau nggak dikasih udara, hidup apa mati? Mati. Ikan aja nggak dikasih udara mati. Itu yang hidup di dalam air. Itu dari udara. Lalu bagaimana bisa ketika manusia tidak bisa hidup dengan udara? Bagaimana bisa manusia berusaha hidup kembali? Yang penting kan ada udara dulu. Nah, udara siapa yang kasih? Allah, Tuhan. Itu kan? Udara yang kasih Allah. Lalu kita mau main hitung-hitungan, kita menganggap semua ini milik kita hakikatnya. Secara hakikat itu tidak. Ya. Semua ini Allah yang memiliki. Ya, hakikatnya semua ini akan kembali kepada Allah. Makanya ketika kita
ketika kita mendapat musibah ya atau bencana gitu kan, maka disunahkan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu kalimat yang dengan ungkapan itu kita bisa mengetahui betapa kita itu sebetulnya makhluk yang gak ada apa-apanya. Makhluk yang sebetulnya tidak bisa apa-apa kecuali mendapatkan apa yang disebut dengan bantuan, pemberian, anugerah. Jadi itulah hakikat manusia yang sebetulnya. Nah, kalau manusia sudah dapat mengenali dirinya, ya, bahwa kalau manusia sudah dapat mengenali dirinya bahwa dirinya adalah manusia yang lemah, dirinya adalah manusia yang hina, bahwasanya manusia ya, kita ini manusia, setiap manusia dalam pandangan Quran, dalam pandangan Quran itu dikatakan walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun, dan sungguh telah kami ciptakan manusia dari tanah liat yang dibentuk, yang berasal dari lumpur hitam. Bayangkan, hakikat asal kejadian manusia dari lumpur yang hitam yang bau. Lalu ada orang yang menganggap orang Jawa lebih baik daripada orang Sunda, atau orang Sunda lebih baik daripada orang Batak, atau jadi merasa lebih baik dari orang lain tanpa memikirkan hakikat asal kejadiannya itu. Maka kembali lagi dia sudah lupa akan jati dirinya gitu. Dia bukan lagi menjadi dirinya, tapi menjadi seperti iblis. Menjadi seperti iblis. Nah, makanya kalau kita kemarin saya ada tuh satu pelajaran yang diberikan oleh guru kita Om Pras, itu ada tentang masalah nasib dan takdir. Ini juga berkaitan dengan takdir dan nasib gitu. Jadi ketika kita tidak mengenali jati diri kita yang sesungguhnya, maka jangan harap kita hidup bisa bahagia, baik di dunia maupun akhirat gitu. Baik di dunia maupun di akhirat. Nah, keputusan untuk bernasib bahagia atau bernasib celaka itu sebetulnya kita yang memutuskan. Ingat, nasib kemarin dikatakan nasib itu nggak sama sama takdir. Tapi kalau pandangan saya mungkin ini mungkin sedikit agak sama. Tapi kalau saya kan ini kan kajiannya kajian ini ya, agama, dari sudut pandang agama. Jadi takdir, kalau boleh saya katakan, takdir itu bukan nasib, tapi nasib itu takdir. Takdir bukan nasib, nasib itu takdir. Takdir itu adalah ketentuan Tuhan, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah Allah tetapkan sejak zaman azali, yang hakikatnya sebetulnya nggak bisa dirubah-rubah. Contohnya mati, umur, rezeki, ya, itu nggak bisa dirubah-rubah. Sebetulnya, tapi nanti pada pembahasan yang lain, ya, itu nanti bisa, ternyata takdir masih bisa dirubah, ya. Dengan apa? Dengan beberapa sebab. Ada doa, ada silaturahim, gitu. Itu takdir bisa berubah karena itu. Nah, kemudian nasib itu sebetulnya kalau padanan bahasa Arabnya, saya cari-cari, nasib itu sama dengan kata al-aqibah. Aqibah. Jadi kalau dalam Al-Quran begini, nasib itu sama dengan kata-kata begini, artinya kesudahan, akhir, kondisi akhir atau kesudahan, hasil akhir. Jadi dalam Al-Quran tuh ada kata-kata begini, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Berjalanlah kalian di seluruh penjuru muka bumi ini, fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Maka perhatikan bagaimana nasib, bagaimana kesudahan, bagaimana hasil akhir orang-orang yang mendustakan kebenaran, orang-orang yang mendustakan Allah. Allah kan kita simbolkan sebagai kebenaran mutlak. Bagi yang mendustakan kebenaran, silakan lihat. Allah sudah kasih contoh di muka bumi ini. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan atau hasil akhir atau nasib orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan kebenaran. Jadi nasib itu adalah hasil akhir, yang mana definisinya sebetulnya kalau saya boleh ngomong tentang masalah
definisi nasib. Definisi nasib itu sebetulnya kalau menurut saya adalah ketentuan yang